Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah pemrograman visual. Untuk kali ini kita tidak perlu lama karena untuk materinya itu hanya sedikit saja dari membuka Microsoft Visual Studio 2017, mengenal area kerjanya, menyimpan program dan juga membuka kembali program yang Anda telah simpan tadi. Oke, untuk mempersingkat videonya, kita mungkin langsung saja. Anda bisa membuka Microsoft Visual Studio-nya. Oke, untuk tampilan awal setelah Anda membuka aplikasinya seperti ini. Kemudian pilih Create New Project. Setelah itu, di sini kita bisa pilih untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan adalah Visual C#, ya. Jadi kita pilih dulu bahasa pemrogramannya Visual C#, kemudian kita pilih untuk bagian di sini Windows Form, ya. Kita tidak lagi menggunakan yang konsol ya, karena untuk dari semester 1 sampai semester 3 sebelumnya Anda menggunakan konsol app ini ya. Nah, untuk semester ini kita sudah bisa menggunakan yang Windows ya. Karena tadi ya sesuai dengan uh, mata kuliah kita yaitu pemrograman visual ya, berarti sudah ada uh, penggunaan gambar grafik di sana. Maka kita pilih Windows Form, kemudian untuk nama projectnya dibiarkan saja. Nah, kemudian Anda bisa tentukan lokasi tempat penyimpanannya. Kebetulan ini untuk program saya sudah defaultnya di sini. Kemudian langsung saja klik OK. Oke, untuk saat ini sudah terbuka untuk Windows Form-nya. Ini sangat berbeda dengan yang pemakaian konsol ya. Kalau konsol kita langsung mengetikkan program di sana ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan area kerjanya terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada form ya. Form ini digunakan untuk tempat mendesain ya. Mendesain program nanti ya. Di sini Anda bisa tambahkan tombol dan yang lainnya ya. Itu letaknya di form ini. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu toolbox ya. Toolbox ini uh, tempat di mana kita untuk mencari komponen yang akan kita gunakan ya. Contoh di sini ada tombol ya, di sini tulisannya button ya. Kemudian untuk list box juga ada, text box dan yang lainnya. Pokoknya komponen yang nanti kita gunakan itu cari saja di toolbox. Di sini juga ada tersedia untuk fasilitas searchingnya. Oke, untuk contohnya ini contoh program sudah jadi ya. Ini formnya, kemudian di sini ada beberapa komponen. Ini ada label, ada text box, ada tabel dan yang lainnya. Itu semua letaknya di toolbox ya. Jadi kalau saya minta untuk tambahkan tabel, berarti Anda carinya di toolbox ini. Oke. Nah, untuk cara menambahkannya, nih ya, cara menambahkannya di form cukup mudah. Anda bisa klik saja, kemudian Anda bisa lihat arahkan kursornya di form itu berbeda ya. Itu untuk berarti untuk button atau tombol ya. Anda bisa langsung klik, tahan, tarik. Nah, Anda bisa tentukan langsung ukurannya. Ya, ini contohnya ini. Ya.
Oke, Anda bisa juga, misalnya saya ingin mencari tadi label, nih ya, label, jadi klik, kemudian klik lagi di formnya, ya, maka nanti akan ditambahkan label di formnya, ya. Oke, caranya sangat mudah, ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian area kerja selanjutnya, yaitu properties. Di properties ini kita gunakan untuk mengatur komponen yang kita gunakan di form ini, ya. Untuk mengatur form juga bisa, ya. Semuanya itu di bagian properties, ya. Contoh, misal saya ingin merubah teks dari tombol ini, ya. Ini kan bertuliskan button 1 ya. Nah, misalnya saya ingin ganti, maka untuk menggantinya Anda klik terlebih dahulu tombolnya, ya, atau komponen yang Anda ingin atur, ya. Klik terlebih dahulu, contoh saya klik tombolnya, kemudian di bagian properties, nih, cari untuk merubah tulisan di sini, cari teks. Nah, agar untuk urutannya bisa diurutkan berdasarkan abjad, Anda bisa diklik sini. Oke, maka akan berurut sesuai dengan abjad. Nah, saya cari teks, di sini ada teks, saya ganti di sini menjadi pesan. Misalnya ya, pesan. Saya enter. Oke, maka otomatis tombolnya, teksnya akan berubah menjadi pesan. Oke, tadi pengaturan untuk tulisan. Misalnya saya coba untuk mengatur ukuran fontnya. Tuh, semuanya di bagian properties. Font, kemudian saya boldkan misalnya. Oke, untuk size-nya saya tambah misalnya 11, ya, maka tombolnya akan sesuai dengan aturan yang Anda atur di bagian properties ini. Oke, untuk bagian selanjutnya di sini ada Solution Explorer. Nah, di sini Anda bisa lihat nama project yang Anda buka saat ini, kemudian ada form apa saja yang ada di project Anda, ya. Contohnya di sini kita hanya punya satu area kerja atau satu form saja di sini. Nah, bisa saja nanti aplikasi yang kita bangun nanti terdiri dari beberapa form. Contohnya ini, maka untuk melihat form apa saja yang ada di project kita, maka Anda arahkan saja ke Solution Explorer-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah berkenalan dengan area kerja dari Windows Form ini, ya. Tadi dimulai dari form, ya, toolbox, kemudian ada Windows Properties dan juga ada Solution Explorer. Oke, selanjutnya kita coba menyimpan, ya, program yang sudah kita buat ini, ya. Caranya cukup mudah. Klik file, kemudian pilih save all, ya. Pastikan yang dipilih adalah save all. Jadi ketika Anda atur bagian form projectnya, nah, kalau Anda pilih save all maka akan tersimpan semuanya pengaturannya. Jadi pilih save all. Oke, karena tadi kita sudah atur tempat penyimpanannya, jadi cukup klik save all, maka semuanya akan tersimpan di tempat penyimpanan yang sudah kita tentukan sebelumnya, ya. Tapi bagi yang belum menentukan tempat penyimpanannya, mungkin Anda bisa cari atau letakkan di folder yang sudah Anda siapkan. Kita coba untuk membuka kembali, ya, membuka kembali program yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Caranya cukup mudah. Anda cari dulu foldernya, ya, folder penyimpanan tadi. Contohnya tadi saya simpan di folder pertemuan 2 ini. Saya buka. Oke, kemudian di sini ada satu folder yang namanya adalah nama project kita tadi, ya. Kebetulan nama projectnya tidak dirubah, maka secara otomatis namanya menjadi seperti ini. Oke, kemudian buka lagi foldernya. Nah, di sini ada satu folder dan juga ada satu file solution, ya. Jadi untuk membuka kembali cukup mudah. Anda cukup double klik saja untuk file solutionnya ini. Ya, kita coba dengan
double klik. Sudah terbuka kembali untuk program yang barusan kita buat ya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah kita pengenalan dengan visual sisanya. Selanjutnya ada pengenalan lagi ya. Kita coba menjalankan program yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita coba membuat sintak dasar untuk message box ya. Ini berarti kotak pesan ya. Kemudian ada tips nih untuk memperbaiki error pada program ya, cara mudahnya itu bagaimana. Oke, kemudian untuk sintaks tadi kan dasar, sekarang untuk yang lengkapnya untuk message box, dan kemudian ada sintaks close atau application.exit nih ya. Ini untuk menutup sebenarnya ya, untuk menutup, tapi ada perbedaan antara close dan application.exit. Nanti kita akan jabarkan di sini. Oke, untuk pertama kita coba untuk membuat kotak pesan ya, kotak pesannya contohnya ini. Nah, misal skenario seperti ini, saya akan jalankan ya. Jadi ya, kita akan jalankan programnya terlebih dahulu. Oke, cara menjalankannya cukup mudah. Anda bisa melalui shortcut dengan cara klik F5 atau melalui tombol start ini ya. Contoh, saya contohkan melalui tombol start ini. Oke, ini contoh program yang sudah kita buat tadi dan kita jalankan ya. Di sini ada tombol tadi ya. Nah, kita akan coba membuat pesan ya, kotak pesan tadi. Nah, kotak pesannya akan tampil ketika kita jalankan, kemudian kita klik tombol pesan ini ya. Untuk saat ini belum ada perintah, jadi belum ada yang ditampilkan ketika kita klik tombol pesan ini. Oke, kita akan coba menambahkan perintahnya.